Jangan lupa subscribe channel Novel Kicede, like dan komen ya bosku. Sebelum lanjut mendengarkan, siapkan kopi dan udutnya. Seruput kopinya, isap, udutnya, joos. Pada saat ini, di luar lobi di lantai pertama, Tantai Xuanzong memandang Tan Yun dan berkata, kamu telah mendengar suara di dalam. Para Master Sekte memiliki banyak masalah. Apakah kamu yakin dapat menyelesaikannya? Sekte Guru jangan khawatir, para murid tahu bagaimana melakukannya. Tan Yun berkata dengan arogan. Oke, Tantai Xuanzong mendorong pintu dengan tangan kirinya, menarik Tan Yun, dan dengan cepat melewati kepala para Master Sekte, dan muncul di platform lelang di saat berikutnya. Master Sekte hanya melihat langit di atas kepala mereka, dan kedua siluet itu lewat dengan kecepatan yang sangat cepat. Kecepatannya sangat cepat sehingga mereka tidak bisa melihat wajah mereka sama sekali. Jelas, kekuatan orang-orang berada di atas mereka. Semua mata raja tertuju pada platform tinggi, Tan Yun dan Tantai Xuanzong. Ketika mereka menemukan bahwa Tan Yun adalah tingkat ke-9 dari ranah jiwa janin, mereka tidak dapat melihat ranah Tan Yun Xuanzong. Jangan pikirkan itu, dan ketahuilah bahwa Tantai Xuanzong lah yang mengambil Tan Yun dan terbang di atas kepalanya sebelum muncul di platform lelang. Master Sekte menatap Tantai Xuanzong, dan seseorang berseru. Kecepatan yang sangat cepat, basis kultivasinya tidak terduga, siapa orang ini? Apakah Kaisar Huangfu Shengzong, atau sesepuh yang mana? Petik 2 petik 2. Dengan suara-suara membingungkan dari para Master Sekte yang berputar-putar di telinganya, Tantai Xuanzong maju selangkah, memandang para Master Sekte, dan tersenyum dengan tinjunya, Tuan Sekte Huangfu. Tantai Xuanzong menyambut semua orang. Begitu mendengar bahwa Sekte Master Huangfu Sekte Master telah tiba, Sekte Master di kursi segera berdiri dan mengepalkan tangan mereka, Master Sekte Tantai sopan. Merupakan berkah bagi kami untuk dapat melihat rasa hormat dari Master Sekte. Tantai hari ini. Pada saat ini, sebagian besar Master Sekte berkata demikian, secara alami mencibir dalam hati mereka. Tetapi tidak mungkin, meskipun Sekte Suci Kaisar Huangfu telah jatuh, tetapi seperti kata pepatah, unta kurus lebih besar dari kuda. Pada saat yang sama, semua penguasa memutuskan bahwa jika Huangfu Shengzong ingin mencaplok dirinya sendiri, membiarkan dirinya sujud dan menjadi anak perusahaan dari Huangfu Shengzong, itu sama sekali tidak mungkin. Kamu sopan dan sopan. Tantai Xuanzong mengepalkan tinjunya dan berkata, kalian semua datang ke sini dengan bintang dan bulan, dan kalian berjuang sepanjang jalan. Silakan duduk dan bicara secara detail. Setelah itu, Tantai Xuanzong memimpin untuk mengambil tempat duduk. Tan Yun berdiri di sampingnya dengan hormat. Setelah Master Sekte mengambil tempat duduk mereka, Tan Yun melihat ke 128 Master Sekte yang duduk di 3 baris kursi pertama di lobi. Karena mereka bisa duduk di depan, mereka jelas merupakan sekte pembudidaya kelas 1. Adapun Master Sekte ini, Tan Yun tidak bisa melihat tingkat kultivasi, dan dia diharapkan memiliki kekuatan di atas alam pemurnian jiwa tingkat ke-9. Seperti yang dipikirkan Tan Yun, 3 baris kursi pertama adalah sekte pembudidaya kelas 1, dan setiap murid di sekte tersebut berkisar dari puluhan ribu hingga puluhan ribu. 511 orang yang duduk di baris keempat hingga ke-15 semuanya adalah Master Sekte kelas 2. Setiap murid sekte berkisar antara 30.000 hingga 100.000. Adapun 624 orang setelah baris ke-15, mereka adalah Master Xiuxianzong kelas 3. Di antara sekte-sekte kelas 3 ini, ada sebanyak puluhan ribu murid, sedikitnya beberapa ratus, atau bahkan sedikitnya 180. Tapi ketiganya ke atas, jumlah murid di antara 1263 sekte, berjumlah lebih dari 50 juta. Meskipun murid umum tidak terlalu kuat, ada juga jenius yang mempesona. Tan Yun melihat dengan tenang, dan menemukan bahwa di kursi barisan belakang, hanya ada beberapa susrain yang berusia 7 atau 8 tahun di ranah pemurnian jiwa, dan tidak ada orang lain yang bisa melihat tingkat kultivasi. Pada saat ini, di baris pertama kursi, seorang lelaki tua dengan tulang dan angin perih berdiri dan mengacungkan tinjunya ke arah Tantai Xuanzong, berkata, penguasa tua Sekte Pil berbulu, Sue Chong, bolehkah saya meminta Master Sekte Dantai untuk luangkan waktu untuk bertemu denganku? Kenapa? Kata-kata Sue Chong luar biasa, dan ada sedikit kewaspadaan dalam nada tenangnya. Tantai Xuanzong adalah orang terhormat dari Sekte kuno. Dia tidak berdiri dan tersenyum sedikit dan berkata, Master Sekte Sue,
Master Sekte ini mengundang kalian semua untuk datang ke sini untuk kerja sama yang saling menguntungkan. Menang-menang. Kerja sama. Sue Chong bingung, maafkan yang lama dan terus terang. Saya tidak tahu apakah Master Sekte Tantai memiliki rencana untuk mencaplok sekte kecil kami, jadi kami diundang. Begitu Sue Chong berbicara, suasana di lobi tiba-tiba menjadi khusyuk, dan semua tuan menatap Tantai Xuanzong, menunggunya untuk menjawab. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Jika Master Sekte ini menelanmu, dia pasti sudah mulai satu persatu. Apakah kamu masih mengundangmu untuk datang dan memberitahuku? Tantai Xuanzong berkata dengan ringan. Setelah mendengarkan, para Master Sekte diam-diam menghela nafas lega. Sepertinya aku sedang menunggu untuk menyelamatkan perut seorang pria dengan hati seorang penjahat. Sue Chong melengkungkan tangannya. Sekte Master Tantai, apa yang Anda maksud dengan kerja sama yang saling menguntungkan? Sekte Master Sue, silakan duduk dulu, dan utusan sekte kami akan membahas hal-hal spesifik dengan Anda. Tantai Xuanzong berkata, dan menatap Tan Yun di sampingnya, pergi. Murid patuh. Setelah Tan Yun menerima pesanan, dia melangkah maju dan berhenti di tepi meja lelang. Master Sekte memandang Tan Yun, mengerutkan kening. Membiarkan bayi kecil bernegosiasi dengannya jelas merendahkan dirinya sendiri. Tantai Xuanzong melihat ekspresi orang-orang di matanya, jadi dia meyakinkan semua orang, para tamu, mulai sekarang, setiap kata yang Tan Yun katakan adalah arti dari rajaku. Yang dia wakili adalah Huang Fu Sengzongku. Mendengar itu, para Master Sekte pertama-tama ingin tahu tentang identitas Tan Yun. Dalam pandangan mereka, nama keluarga Tantai Xuanzong adalah Tantai, dan Tan Yun jelas bukan ahli warisnya. Jadi apa latar belakang Tan Yun? Benar-benar bisa mewakili Tantai Xuanzong. Ketika para Master Sekte penuh dengan keraguan, Tan Yun meninju pipi kirinya, dan berkata dengan ekspresi serius. Nenek moyangku, leluhurku memiliki hati yang baik. Sejak berdirinya Huang Fu Sengzong, semua pahlawan Wuzhen telah digunakan untuk menentukan hukuman surgawi, menjadikan leluhur kami yang pertama dari banyak sekte di pegunungan hukuman surgawi. Tentu saja, semua yang ada di surga dan semuanya akan terbalik, dan Kaisar Huang Fu Sengzong saya pada akhirnya tidak dapat melarikan diri dari reinkarnasi sebab dan akibat. Sekarang, Kaisar Huang Fu Sengzong saya adalah Master Sekte saat ini. Dia peduli dengan rakyat jelata dan ingin damai. Untuk menjaga semua sekte di pegunungan hukuman surgawi agar tidak dilanggar oleh tempat lain, Master Sekte saya tidak berniat untuk membayar, tetapi ingin memberi manfaat bagi setiap sekte dan membantu kekuatan keseluruhan setiap sekte, tingkatkan dengan cepat. Begitu komentar ini keluar, Tantai Xuanzong menyatakan pujiannya kepada Tan Yun, dan menghela nafas diam-diam, putra Tan Yun ini, tetapi lidahnya seperti pegas. Di sisi lain, semua suzerain terkejut, khawatir, dan bersemangat. Yang mengkhawatirkan adalah, berita apa yang didapat Huang Fu Sengzong. Mungkinkah banyak kekuatan di luar pegunungan hukuman surgawi ingin menangkap pegunungan hukuman surgawi? Kegembiraannya adalah bahwa Huang Fu Sengzong tidak ingin kembali, dan membantu sektenya untuk meningkatkan kekuatannya. Pada saat ini, Sue Chong berdiri dan mengepalkan tinjunya, utusan Tan, apakah Guizong mendapat kabar bahwa seseorang akan menyerang pegunungan Tianpu? Ekspresi Tan Yun menjadi sangat serius, Master Sekte Sue, masalah ini masih diselidiki oleh sekte saya, tetapi bagaimana jika Anda mengatakan sesuatu? Bahkan jika Anda mundur 10.000 langkah, dengan bantuan sekte kami, semua kekuatan sekte Anda dapat berkembang, dan jika ada invasi musuh asing, Anda akan memiliki kemampuan untuk melindungi diri sendiri. Mendengar itu, Sue Chong mengangguk setuju, utusan Tan masuk akal. Aku tidak tahu apa yang dikatakan utusan Tan, dan dia tidak mencoba membalas apa artinya membantu kita. Orang tua itu tidak tahu, bagaimana kamu bisa membantu. Dan mengapa kamu tidak membantu. Sue Chong tidak diragukan lagi adalah pria yang berbahaya dan licik, dan penguasa lainnya bukanlah kepala babi. Mereka tidak percaya bahwa kue itu jatuh di dunia. Bab 412 negosiasi lancar. Mendengar ini, Tan Yun tersenyum tenang, Master Sekte Sue, sebelum saya menjawab dua pertanyaan ini, bisakah Anda dan Master Sekte Anda menjawab saya satu pertanyaan terlebih dahulu? Ya, Duta Besar Tan ingin mengatakan sesuatu, kata Sue Chong. Tan Yun berkata dengan ringan, kalau begitu, saya bertanya kepada Anda dan para Master Sekte, pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa sekte Anda masih menjadi sekte kelas 1, kelas 2, atau bahkan kelas 3?
Mengapa Huang Fu Shengzong saya masih merupakan sekte kuno meskipun telah menurun selama puluhan ribu tahun? Kata-kata Tan Yun seperti jarum perak, menusuk hati para penguasa. Tantai Xuanzong sedikit mengernyit, berpikir bahwa Tan Yun telah berbicara terlalu banyak, dan ini tidak diragukan lagi dicurigai mengejek dan memukuli wajah orang lain. Benar saja, sekte master di kursi mulai terlihat buruk. Sue Chong menyipitkan matanya, menatap Tan Yun, dan berkata dengan marah, bukankah tidak pantas jika utusan Tan meremehkan sekte kita dengan cara ini? Tantai Xuanzong awalnya ingin berbicara mewakili Tan Yun di bundaran, tetapi setelah berpikir lagi, dia masih tidak mengatakan sepatah kata pun. Tidak diragukan lagi mempekerjakan orang, dan tidak menggunakan tersangka. Ini adalah prinsip Tantai Xuanzong yang mengatur sekte. Sejak Tan Yun digunakan, dia percaya bahwa Tan Yun bisa mengatasinya. Tan Yun dengan tenang berkata, saya tahu, saya telah mencapai titik sakit Anda. Karena kamu tidak memiliki teknik yang kuat, tidak ada pil, senjata, jimat, dan teknik formasi di sektemu. Karena Anda tidak memiliki lebih banyak sumber daya untuk kultivasi, para murid di bawah sekte Anda memiliki bakat dan bakat, tetapi mereka tidak dapat meningkatkan kekuatan mereka, sehingga meningkatkan kekuatan sekte secara keseluruhan. Dan Huang Fu Shengzong saya, meskipun sunyi, tetapi beberapa sekte saya adalah metode kultivasi, dan beberapa adalah pil, alat, jimat, pembentukan kekuatan yang tak terduga. Oleh karena itu, sekte kami masih merupakan sekte kuno, dan tidak peduli berapa tahun Anda telah berjuang, Anda tidak akan dapat mencapai kekuatan 10% dari sekte Huang Fu Shen saya. Jika ini berlangsung untuk waktu yang lama, sebagian besar sekte Anda secara bertahap akan menurun sampai mereka menghilang ke dalam sungai panjang sejarah kultivasi. Setelah mendengar ini, hampir semua master sekte sangat marah. Utusan ini tidak lagi meremehkan dirinya sendiri, tetapi penghinaan. Telanjang. Hati Tantai Xuanzong bergetar, dan segera, dia memikirkan sesuatu, dan berkata pada dirinya sendiri dengan emosi, anak ini adalah metode yang bagus. Pada saat ini, ketika kemarahan para master sekte hendak meletus, Tan Yun berbicara lagi. Kalimat berikutnya langsung memadamkan kemarahan di hati para master sekte, dan kemudian mereka digantikan oleh harapan, kerinduan, kegembiraan, dan kegembiraan. Jangan salah paham, aku tidak menaburkan garam pada lukamu, tapi aku ingin memberkatimu, membawa Injil, menyembuhkan lukamu, dan membiarkan sektemu tumbuh lebih kuat. Apakah kamu tidak kekurangan pil? Bagus. Huang Fu Shengzongku akan menyediakannya untukmu. Apakah kamu tidak kekurangan senjata sihir, formasi, dan jimat? Tidak masalah, sekte Huang Fu Shengku juga akan memberimu ini. Kamu masih kekurangan harta surga, materi dan bumi. Huang Fu Shengzong saya memiliki ngarai meteorit. Rumah harta yang luas ini berisi semua jenis harta tanah, materi, dan bumi yang langka. Jika Anda membutuhkan sesuatu, Anda dapat memberikan ini kepada Anda. Mendengar itu, semua penguasa sangat bersemangat. Jika semua ini benar, maka kekuatan murid sekte sendiri pasti akan meningkat secara dramatis. Seiring waktu, ketika kekuatan keseluruhan para murid di bawah sekte berlipat ganda, dan sekte kelas 3 melintasi kelas 2 untuk menjadi kelas 1, itu hanya masalah waktu, hanya sebentar lagi. Bukan tidak mungkin sekte kelas 2 dan kelas 1 suatu hari nanti akan menjadi eksistensi yang sebanding dengan sekte kuno. Utusan Tan, wajah keriput Sue Chong seperti bunga krisan yang bermekaran, bisakah kamu juga memberikan tekniknya? Hahaha. Tan Yun berkata dengan bercanda, Sekte Master Sue, Anda terlalu banyak berpikir. Latihan ini secara alami tidak tersedia untuk Anda sekarang. Namun, kami akan memiliki waktu yang lama di Jepang. Jika sekte kami memiliki kerjasama yang menyenangkan dengan Anda di masa depan, ini semua mudah untuk didiskusikan. Ya, lelaki tua itu sedikit cemas. Sue Chong menggosok tangannya dengan gembira dan malu dan tersenyum. Oh ya, utusan Tan, mengapa Guizong sangat membantu saya? Tan Yun tampak tulus, jangan khawatir, kalian, pertama-tama, sekte kami tidak akan mencaplok kalian, dan itu tidak pernah berarti. Saya katakan sebelumnya bahwa raja saya memiliki kebenaran yang besar dan peduli dengan orang-orang biasa dari pegunungan hukuman surgawi. Untuk menjaga dari invasi asing, sekte Anda diduduki oleh pasukan asing dan dihancurkan. Oleh karena itu, raja saya membuat keputusan ini. Tentu saja, dalam analisis terakhir,
Master Sekte saya juga ingin menjalin ikatan yang baik dengan Anda. Jika tidak, milik Sekte saya, itu bukan anak perempuan. Mendengar ini, para Master Sekte bangkit satu demi satu dan membungkuk dalam-dalam kepada Tantai Xuanzong. Bagi saya, tindakan Master Sekte Tantai tidak diragukan lagi mengirimkan arang di salju, dan saya sangat berterima kasih. Kamu tidak perlu sopan. Tantai Xuanzong memberi isyarat untuk membiarkan Master Sekte duduk, dan berkata, Tan Yun telah membuat kata-katanya sangat jelas. Selanjutnya, biarkan dia berbicara tentang langkah-langkah spesifik untuk membantu Anda tumbuh lebih kuat. Pada saat ini, semua Master Sekte menatap Tan Yun dengan penuh harap. Tan Yun mengepalkan tinjunya dan berkata, saya baru saja mengusulkan kerja sama win-win. Terus terang, apa yang telah kita menangkan hanyalah takdir yang baik, dan apa yang telah Anda menangkan adalah manfaat besar. Saya ingin tahu apakah Anda dapat menyangkalnya, sama. Ya, apa yang dikatakan utusan Tan sangat benar. Master Sekte tertawa. Karena semua orang setuju, maka mari kita bahas detail spesifik tentang bagaimana membantumu Sekte. Tan Yun berkata, saya punya proposal di sini. Jika Anda memiliki pertanyaan atau keraguan, tanyakan saja kepada mereka. Saya akan menjawab setiap pertanyaan. Utusan Tan, tolong bicara. Semua Master Sekte berkata serempak. Ya, Tan Yun mengangguk dan berkata, pertama, meskipun Anda dibagi menjadi Sekte kelas 1 dan kelas 2 dan kelas 3, klan kami akan memperlakukan Anda sama. Setiap tahun, kami akan menyediakan 2.000 senjata sihir kelas menengah untuk setiap klan, 1.000 buah. Senjata sihir kelas atas, 500 senjata sihir kelas atas. Begitu kata-kata ini keluar, semua master menjadi bersemangat. Namun, para Master Sekte masih bersemangat. Tan Yun berkata lagi, harta juga dapat disediakan, tetapi jika ribuan sekte harus disediakan, Anda harus membayar biaya ini dan biaya produksi. Semua Master Sekte mendengar bahwa harta itu diberikan, dan mereka segera merespons. Tidak ada masalah dengan semua biaya yang harus diberikan. Tan Yun tersenyum dan berkata, selain senjata ajaib, Sekte kami juga akan menyediakan sejumlah besar pil yang cocok untuk pembudidaya di rahim, jiwa, dan pemurnian roh. Serta berbagai formasi, harta surga dan bumi. Tentu saja, dengan menyediakan ini, murid-murid kita dalam alkimia, pemurnian, jimat, dan formasi akan kehilangan banyak waktu kultivasi. Maka harga berbagai sumber daya budidaya harus dinaikkan dari harga normal. Utusan ini tidak memutuskan masalah ini. Saya ingin mendengar pendapat Anda, Master Sekte, tapi katakan tidak apa-apa. Mendengar itu, para penguasa ini, meskipun mereka bukan tuan uang yang buruk, tidak mau membayar lebih, bukan? Untuk membuatnya lebih populer, mereka tidak memiliki tambang dan kekayaan spiritual, tetapi mereka belum mampu memperbaiki harta terbaik, senjata sub penguasa, senjata sihir tingkat tinggi, formasi, dan ramuan. Ini juga berarti bahwa tidak ada tempat untuk uang, bunga. Bab 413 cetak biru besar. Tantai Xuanzong sangat mendukung Tan Yun dan menetapkan harga oleh mereka. Pada akhirnya, ribuan Master Sekte, setelah 1 jam berdiskusi satu sama lain, akhirnya mengutip harga untuk Tan Yun, jadi Tan Yun dan Tantai Xuanzong juga terkejut. 5 kali. Itu benar, ledakan yang sangat dibutuhkan ini akan diberikan 5 kali lipat harganya, dan berharap Huang Fushengzong dapat menyediakannya untuk waktu yang lama. Sejak saat itu Tan Yun dapat melihat bahwa sekte ibunya ini tidak kaya, melainkan kaya, bukan. Tan Yun memandang Tantai Xuanzong dan melemparkan pandangan bertanya. Jawaban Tantai Xuanzong hanya 4 kata, terserah kamu. Master Sekte melihat pemandangan ini di mata mereka, dan berkata satu demi satu. Tan Messenger, jika menurut Anda harganya terlalu rendah, kami dapat menawarkan 6 kali lipat dari harga pasar. Iya, 6 kali baik-baik saja. Petik 2 petik 2. Semua penguasa setuju. Ini sangat kaya. Tan Yun menghela nafas dalam hatinya, dan menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata. Tetapi di mata para Master Sekte, mereka pikir Tan Yun tidak puas. Ketika mereka masih ingin berbicara, kata-kata Tan Yun selanjutnya membuat semua Master Sekte sangat tersentuh, dan mereka merasa sangat menyukai Tan Yun. Semua orang, utusan ini berkata, sekte saya adalah untuk menguntungkan Anda sebagai sekte, sehingga kami dapat menyediakan sumber daya budidaya. Tan Yun sedikit tidak puas, Anda tidak boleh salah paham bahwa sekte saya dijual.
Jika itu benar-benar untuk dijual, sejujurnya, aku tidak akan menjual batu roh sebanyak yang kamu berikan. Yah, jangan menyebutkan 5 atau 6 kali, cukup 2 kali lipat dari harga pasar. Itu 2 kali lebih panjang dari kedengarannya, dan banyak penguasa hampir pingsan karena kebahagiaan. Saya pikir, orang benar-benar tidak ingin memeras kami. Tantai Xuanzong mengangguk puas kepada Tan Yun. Jelas dia tahu niat Tan Yun. Lagi pula, satu gigitan tidak bisa menjadi pria gemuk besar. Jika dijual dengan harga 5 atau 6 kali lipat, seiring waktu, setiap kasus secara bertahap akan mengeluh. Hubungan kerjasama win-win semacam ini tidak akan bertahan lama. Jika dijual dengan harga 2 kali lipat dari harga wajar, jelas bahwa situasi menang-menang ini akan tertunda untuk waktu yang lama. Ketika Master Sekte puas, Tan Yun berkata lagi, semua orang, sekte saya hanya memiliki satu senjata ajaib yang tidak dapat diberikan kepada semua orang. Senjata ajaib ini adalah pagoda ruang waktu biji sesawi. Kamu harus menyadari bahwa pagoda ruang waktu biji sesawi, meskipun itu adalah harta karun dalam hal peringkat, dibutuhkan lebih dari 10 tahun, atau bahkan puluhan tahun, untuk menyempurnakannya oleh tuannya, jadi sekte kami tidak dapat menyediakannya. Mendengar itu, para Master Sekte memandang Tan Yun dengan penuh kerinduan, dan seseorang menyarankan, bisakah Anda menyewakannya kepada kami? Ya, tidak apa-apa untuk menyewa. Kami tidak ingin terlalu banyak, sewa saja Master Pagoda per sekte. Petik 2. Para Master menelan ludah mereka. Jelas mereka tahu perbedaan besar antara waktu kultivasi di pagoda dan waktu di luar. Jika Anda dapat menyewa pagoda ruang waktu biji sesawi ke sekte tersebut, itu pasti akan menjadi berita bagus bagi para murid yang dilatih oleh sekte masing-masing. Ini, Tan Yun mengerutkan kening dan tampak malu. Sekolahku memang memiliki pagoda ruang waktu master, tapi murid sekolahku tidak cukup. Utusan itu setuju untuk menyewa, tetapi itu akan memakan waktu 10 tahun. Pada saat itu, Tuan Zhongzun Qi saya akan memperbaiki beberapa dan kemudian menyewakannya kepada Anda. Mendengar ini, para Master Sekte sangat senang. Tan Yun bercanda, semua orang, pagoda ruang dan waktu master, tetapi murid Kaisar Huang Fu Shengzong saya, senjata ajaib yang kuat yang telah tumbuh dengan pesat, dapat disewakan kepada Anda. Pada saat itu, utusan ini harus memerasmu batu roh. Hahaha, utusan Tan berbicara dengan cepat, tidak masalah. Saat itu, meskipun ada pemerasan, kami masih berharap Anda pemerasan. Petik 2. Aula ditelan oleh tawa Tuan. Master Sekte sangat puas dan bersemangat dengan hasil negosiasi saat ini. Dan apa yang membuat para Master Sekte semakin bersemangat terjadi lagi. Tetapi melihat Tan Yun berkata lagi, semuanya, banyak saran yang saya katakan sebelumnya semuanya untuk kepentingan semua murid Sekte. Sekarang, utusan ini memiliki berita yang lebih baik untuk diberitahukan kepada semua orang. Sekte saya memutuskan untuk membangun Fangcheng dengan pegunungan Tianchai terbesar di kaki gerbang Songshan saya. Nama Fangcheng adalah Tianchai Fangcheng. Kota Tianpufang diharapkan akan selesai dalam 10 tahun. Pada saat itu, toko-toko akan dibuka di Fangcheng untuk menjual berbagai sumber pelatihan. Dan akan ada rumah lelang terbesar. Item lelang mencakup berbagai sumber pelatihan yang dibutuhkan oleh alam pemurnian jiwa dan bahkan para pembudidaya alam jiwa ilahi. Setelah mendengarkan, Master Sekte ini gemetar karena kegembiraan. Anda harus tahu bahwa, kecuali beberapa dari mereka di luar area pemurnian jiwa, mereka semua kuat di alam jiwa ilahi. Mereka telah memeras otak mereka untuk menemukan berbagai sumber daya yang cocok untuk budidaya mereka, tetapi mereka tidak pernah dapat menemukan yang memuaskan. Tapi sekarang, di kota Tianpufang yang ingin dibangun oleh Huang Fu Shengzong, akan ada lelang sumber daya budidaya mereka sendiri, bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat? Bagaimana Anda tidak bersemangat? Segera, semua orang bertanya pada Tan Yun. Apakah bisa selesai lebih cepat? Tan Yun menghela nafas, ini adalah proyek besar, yang menghabiskan tenaga dan sumber daya material. Sejak itu, semua Master Sekte mengusulkan agar para tetua dan murid dari berbagai sekte berkumpul untuk membangun kota Tianpufang, dan bahkan secara pribadi berpartisipasi dalam membuat cetak biru yang luar biasa ini. Inilah yang diinginkan Tan Yun, jadi masalahnya sudah selesai, dan dalam 2 bulan, Master Sekte akan membawa orang untuk datang dan memotong kayu dan membangun kota bersama. Setelah itu, tanpa saran Tan Yun, ada raja. Setelah kota Tianchai Fang dibangun,
apakah Huang Fushengzong dapat menduduki kursi tersebut? Untuk menyusun rencana kota secara tidak memihak dan tidak mementingkan diri sendiri sehingga para murid dapat berdagang dengan aman. Dan bisakah Anda membiarkan diri Anda berada di Fangcheng dan mendirikan kios dan menyewakan toko? Setelah menunggu serangkaian pertanyaan, Tan Yun semua setuju, tidak masalah. Pada saat ini, lobi terlihat bahagia dan bahagia. Tetapi di bawah tawa ini, ribuan Master Sekte, dan beberapa dari mereka, memandang Master Sekte lain dengan niat membunuh. Ada pertempuran di tempat manusia, belum lagi ribuan sekte di pegunungan hukuman surgawi. Secara alami ada banyak aliansi di antara mereka, dan mereka bertemu dengan sekte lain sepanjang tahun. Pada saat ini, seorang Master Sekte kelas 3 yang telah diganggu oleh Lin Zong berdiri dari kursinya dan memeluk Tan Yun dan berkata, "Utusan, nama saya Liu Baichuan. Meskipun sekte hantu saya kecil, ada ribuan murid. Bisakah kamu mendapatkan suaka dari klanmu?" Tiba-tiba, para Master Sekte menjadi tenang, dan semua orang tampak diam, tetapi pada kenyataannya, mereka sedang berpikir. Para Master diam-diam mengutuk Liu Baichuan, pot mana yang tidak boleh dibuka dan pot mana yang harus disebutkan. Apakah Anda masih membutuhkan martabat? Aktif mencari suaka, ingin menjadi sekte yang berafiliasi. Pada saat yang sama, para Master Sekte juga ingin mengambil kesempatan untuk melihat apakah Huang Fushengzong memiliki ambisi serigala dan apakah dia berniat mencaplok sektenya sendiri. Jadi, 3 sekte lagi bangkit dan bertanya pada Tan Yun apakah dia bisa mengizinkan murid jenius sektenya untuk memuja Huang Fushengzong untuk pelatihan lebih lanjut. Mata Tan Yun berbinar, dan ketika dia tidak bisa menahan perasaan gembira, Tan Yun menggelengkan kepalanya dan segera menolak, "Semuanya, Sekte Huang Fusheng saya memiliki 3 hal yang harus dilakukan. Pertama, jangan ikut campur dalam urusan internal klannya. Kedua, tidak ada murid sektenya yang akan direkrut. Ketiga, jangan berpartisipasi dalam perselisihan antara klan lain." Bab 414, Sue Chong terkejut. Liu Baichuan tampak sedikit kesepian ketika mendengar kata-kata itu. Di sisi lain, dia lega untuk menguji apakah Huang Fushengzong memiliki ambisi untuk mencaplok Master Sekte sendiri. Pada saat ini, Xuanzong dari Tantai menyadari bahwa dia memiliki 100 rahasia, dan jika dia siap menerima lamaran orang lain pasti akan berpikir bahwa Huang Fushengzong akan terlibat dalam sekte mereka. Namun, 3 non-prinsip Tan Yun telah sepenuhnya memungkinkan Master Sekte untuk mengenali Tantai Xuanzong setidaknya untuk sementara, dan sama sekali tidak ada tanda-tanda mencaplok dirinya sendiri. Menantuku yang baik di masa depan benar-benar luar biasa. Tantai Xuanzong diam-diam berkata dengan emosi, dia sangat muda, dan dia melakukan banyak hal dengan sangat hati-hati. Dia lebih bijaksana daripada saya. Jika kamu tidak tahu detailnya, aku benar-benar berpikir dia adalah monster tua yang telah hidup selama puluhan ribu tahun. Tantai Xuanzong menghela nafas dengan emosi diam-diam. Selanjutnya, ada beberapa langkah rincin untuk kerjasama win-win. Tan Yun menemukan lebih dari 1000 slip batu giok kosong di Huang Fusunah, mulai memanipulasi indera spiritual, dan mencatat apa yang dia katakan hari ini. Sampai malam tiba, Tan Yun dan semua penguasa membahas detail implementasi. Selama periode itu, ketika dihadapkan dengan raja, semua kemungkinan perbedaan dan pertanyaan lain tentang masa depan Huang Fushengzong, ketika memberi mereka berbagai sumber kultivasi, semua kemungkinan perbedaan, Tan Yun menjawab dengan lancar. Selama seluruh proses, Tantai Xuanzong melihat di matanya dan berkata bahwa dia tidak bisa mengagumi kemampuan Tan Yun untuk menangani berbagai hal. Dia tiba-tiba sedikit iri pada orang tua Tan Yun, dengan pria jenaka seperti Tan Yun, dia tampak seperti anak yang maha kuasa. Setelah semuanya selesai, Master Yuhua dan Zong, Sue Chong berdiri dan mengacungkan tinjunya ke Tan Yun dan berkata, "Tan Messenger masih muda dan menjanjikan, dan yang tua mengaguminya." Sekte Master Sue memuji. Tan Yun mengepalkan tinjunya sebagai balasan. "Utusan Tan, sekarang setelah masalah ini diselesaikan, bisakah Anda membiarkan saya menunggu dan merasakan dasar pencapaian alkimia Guizhong?" Sue Chong mengepalkan tinjunya. "Tentu saja." Mulut Tan Yun sedikit terangkat. "Utusan ini tahu sedikit tentang alkimia. Jika Anda memiliki pertanyaan, tolong beritahu saya apa yang dapat dilakukan utusan itu untuk Sue Chong." Sue Chong tersenyum dan melambaikan tangannya dan berkata, "Tuan sekte ini menghela nafas bahwa kemampuan utusan Tan untuk menangani hal-hal tidak sebaik itu,
tetapi Anda tidak dapat menjawab pertanyaan tentang alkimia yang terutama ditanyakan oleh sekte ini, Duta Besar Tan. Tidak apa-apa, jika utusan ini tidak dapat memecahkan keraguan untuk sekte Master Sue, maka utusan ini akan mengundang Tetua Zong dan Mai saya untuk datang, kata Tan Yun. Melihat penampilan tenang Tan Yun, Sue Chong berpikir bahwa Tan Yun akan berguna untuk sektenya sendiri. Dia tidak mungkin berada di depan semua orang dan mempermalukan Tan Yun, kan? Oleh karena itu, Sue Chong dengan ramah mengingatkan, Tan Utusan, lelaki tua itu adalah pembudidaya keabadian kelas 1, saya mendidik ramuan untuk mendirikan sekte, dan lelaki tua itu adalah ramuan tingkat tinggi. Tentu saja, pertanyaan yang diajukan adalah juga obat mujarab. Di satu sisi, itu membingungkan masalah lama. Jadi, Messenger Tan, kamu tidak bisa menjawab. Mendengar bahwa Sue Chong adalah seorang alkemis tingkat tinggi, Tan Yun tidak terkejut. Pada saat ini, sebagai alkemis peringkat suci Tantai Xuanzong, ketika dia akan berbicara, Tan Yun tersenyum seperti angin musim semi, dan berkata, Sekte Master Sue, bagaimana Anda mengajukan pertanyaan terlebih dahulu? Adapun apakah utusan ini dapat menjawabnya, saya akan tahu saat itu. Hehehe, oke. Sue Chong membalik tangan kanannya, dan pil ungu muncul di tangannya, dan berkata, Pesuruh Tan, ini Zun dan kelas menengah, Sun dan ajaib, tetapi lelaki tua itu memiliki resep, tetapi butuh waktu. Selama 300 tahun, setiap kali saya mencoba memperbaiki nilai tertinggi, saya gagal. Ah! Sue Chong menghela nafas, dan membungkuk dalam-dalam kepada Tan Yun, orang tua itu benar-benar hari ini, dengan rendah hati meminta nasihat dari alkimia yang mulia. Saya juga meminta utusan Tan untuk memenuhi keinginan orang tua itu. Dalam pandangan Sue Chong, Tan Yun di alam jiwa janin tidak bisa menjawab keraguannya sama sekali. Sekte Master Sue tidak harus sopan. Tan Yun mengulurkan tangannya dan berkata, mengapa kamu tidak memberikan pil obat kepada utusan untuk observasi dulu? Mendengar itu, bukan hanya Sue Chong dan ribuan raja yang tercengang, tetapi bahkan Tantai Xuanzong juga demikian. Tantai Xuanzong ingat dengan jelas bahwa ketika Tan Yun berada di Sekte Abadi-Abadi, ketika dia memurnikan Yan Yan Yazun dan terbaik, dia mengatakan bahwa dia adalah seorang alkemis hebat peringkat suci. Dan melihat penampilan Tan Yun saat ini, sepertinya dia mengerti masalah dengan iblis Sun dan kelas menengah. Diam-diam berpikir di sini, Tantai Xuanzong mengerutkan kening, berpikir bahwa Sue Chong adalah seorang alkemis tingkat tinggi, dan pencapaian alkimianya 3 tingkat lebih tinggi dari Tan Yun. Bagaimana Tan Yun bisa mengerti? Tantai Xuanzong tahu bahwa jika Tan Yun benar-benar dapat melihat masalah dalam alkimia dari pil, itu hanya akan mungkin jika Tan Yun memiliki setidaknya keterampilan yang sama dengan Sue Chong dan adalah seorang alkemis tingkat tinggi. Dengan ragu, Tantai Xuanzong berencana untuk melihat perubahannya. Alis putih Sue Chong bergetar, dan dia menggunakan tembakan udara, dan pil Mozun di telapak tangan kanannya naik ke udara dan menembak ke tangan Tan Yun. Tan Yun mencubit pil itu, meletakkannya di ujung hidungnya dan menciumnya sebentar, lalu memandang Sue Chong dan berkata, Master Sekte Sue, mungkin juga memberikan pil itu kepada utusan itu. Ini, Sue Chong mencekik alisnya, dan tampak malu, Messenger Tan, memang benar formula dari Magic Sun Pil diturunkan oleh leluhurku, jadi aku tidak bisa menunjukkannya padamu. Oh, tentu saja, yang lama tidak memiliki arti lain, utusan Tan tidak salah paham. Tan Yun tersenyum dan berkata, pahami, sepertinya utusan itu tidak mempertimbangkannya dengan baik, jadi katakanlah karena pil itu ditinggalkan oleh leluhur yang mulia, utusan itu tidak akan mengatakan beberapa hal di depan umum. Kamu naik, aku akan mengobrol denganmu sendirian. Sue Chong terkejut, mungkinkah Messenger Tan benar-benar teknik pil tersembunyi? Dengan ragu, Sue Chong menjarah platform lelang tinggi, setelah menampilkan penghalang kedap suara, dia menggenggam tinjunya dan berkata, Tan Messenger, tolong katakan. Iya, Tan Yun tampak tenang dan sombong. Jika utusan itu tidak salah menebak, ada 69 jenis ramuan untuk menyempurnakan pil ini, kan? Kamu, bagaimana kamu tahu? Mata Sue Chong melebar, dan matanya yang berlumpur menunjukkan warna yang sangat mengejutkan. Mungkinkah kamu hanya menilainya dengan mencium pil dan membedakan rasa dan warna pil? Tentu saja. Setelah Tan Yun berkata, Sue Chong memandang Tan Yun dengan ekspresi hormat, junior mengerti, kamu sebenarnya senior, tetapi kamu telah menekan ranahmu pada tingkat ke-9 dari ranah jiwa janin. Kamu adalah seorang junior,
Tetapi kamu tidak tahu Taisan, tolong jangan salahkan senior. Tan Yun memandang Sue Chong, tetapi tidak menjelaskan, tetapi berkata, utusan ini hanya berbicara tentang masalah pil Anda sekali, Anda ingat dengan jelas. Kerja bagus, tolong beritahu saya, senior. Sue Chong seperti seorang pemula, menghormati Tan Yun. Meskipun Tan Yun dan Sue Chong tidak tahu apa yang Tan Yun dan Sue Chong bicarakan, Tante Xuanzong dan semua penguasa di kursi di bawah panggung tidak tahu apa yang dikatakan Sue Chong, tetapi sikap Sue Chong menunjukkan bahwa Sue Chong sangat baik, menghormati Tan Yun. Bagaimana mungkin? Utusan Tan masih muda, jadi apakah pencapaian alkimianya lebih maju daripada Master Sekte Sue? Iya, sulit dipercaya. Huang Fu Shengzong benar-benar harta karun pertanda geomantik. 50.000 tahun yang lalu, itu memang kepala 3 sekte kuno di pegunungan Tianpu. Sebenarnya, murid tingkat ke-9 alam jiwa janin biarkan Sue Sovereign yakin. Petik 2. Ribuan master sekte di kursi tidak tenang, menatap dua Tan Yun di atas panggung. Bab 415. Pada tahap lelang yang tinggi, dalam tampilan harapan Sue Chong, Tan Yun berbisik, mulai sekarang pil sudah cukup untuk melihat bahwa penyempurnaan sekte Master Sue dari berbagai pil Zun kelas menengah sesempurna api. Jika aku tidak salah, leluhurmu di alkimia yang ditinggalkan guru untukmu, ada sejenis obat mujarab yaitu rumput moksin berusia 1000 tahun. Benarkah? Ya, senior, kamu terlalu kuat. Kamu tahu ramuan generasi muda hanya dengan pil. Sue Chong tampak bersemangat dan tiba-tiba membungkuk, tolong beritahu saya, senior. Tan Yun berkata lagi, 5 elemen milik api, dan api milik yin. Menggunakan eliksir ini sebagai eliksir utama dan 68 eliksir lainnya untuk memperbaiki pil Mozun kelas atas bukanlah penyempurnaan. Keluarlah, tapi kesulitannya menjadi 3 kali lipat. Jika Anda mengganti rumput hati iblis yang berusia 1000 tahun dengan bunga pembunuh iblis berusia 1300 tahun, saya percaya bahwa dengan keterampilan alkimia Anda, seharusnya tidak ada masalah dalam menyempurnakan pil Zun iblis kelas atas. Tubuh tua Sue Chong gemetar, dan dia tidak mampu untuk membungkuk. Senior, junior ini memiliki sesuatu yang tidak diketahui, tolong beri saya beberapa saran. Katakan, senior, 5 elemen bunga pembunuh iblis milik api, tetapi spesies api milik yang merupakan kebalikan dari yin di rumput hati iblis. Bisakah ini disempurnakan dengan sukses? Sue Chongbi berkata dengan hormat. Tan Yun tersenyum tipis, Master Sekte Sue, Anda benar. Membunuh bunga roh iblis memang yin dalam api, tapi jangan lupa bahwa ada ramuan tingkat 9 dalam resep Anda, rumput abadi yin dan yang, dengan ini obat mujarab. Zhong He, kenapa aku tidak bisa menggunakan bunga pembunuh iblis? Sue Chong menamparkan dahinya dengan keras, dan segera berteriak, terima kasih atas saran Anda. Para junior berterima kasih. Jika Anda memiliki instruksi di masa depan, para junior harus melakukan yang terbaik. Kamu sopan. Tan Yun berkata sambil tersenyum, iya, tidak ada pertanyaan lain. Master Sekte Sue, silakan masuk. Oke, generasi muda patuh. Setelah Sue Chong mengangkat penghalang kedap suara, dia menoleh dan mengepalkan tinjunya ke Master Sekte, semuanya, utusan Tan benar-benar kekuatan alkimia. Hari ini, lelaki tua itu datang ke Huang Fu Shengzong, tetapi dia mendapat banyak manfaat. Petik 2. Dengan tawa, Sue Chong menyapu platform lelang dan duduk. Kagumi 5 tubuh Tan Yun. Pada saat ini, di seluruh lobi, ribuan Master Sekte memandang Tan Yun dan mata mereka berubah. Dalam hati mereka, karena Sue Chong menyebut Tan Yun senior, mereka berpikir, mungkinkah Tan Yun adalah kekuatan kultivasi yang tak terduga. Baru saja menekan alam ke tingkat ke-9 dari alam jiwa janin. Jika tidak, bagaimana dia bisa menjadi murid tingkat ke-9 alam jiwa janin? Bagaimana dia bisa mencapai tingkat di atas Sue Chong? Siapa Sue Chong? Itu adalah wilayah tengah pegunungan hukuman surgawi, master sekte dari sekte pil berbulu, dan pada saat yang sama seorang alkemis tingkat tinggi. Tante Xuanzong menggunakan penghalang kedap suara, dan melihat ke depan untuk, Tan Yun, bagaimana situasinya? Apakah Anda bukan seorang alkemis suci? Bagaimana Anda bisa memahami masalah dengan Velociraptor kelas menengah? Tan Yun melihat ke belakang dan dengan hormat berkata, kembalilah ke sekte master. Hari itu di Sekte Abadi-Abadi, murid itu menipu Anda, murid itu benar-benar mendapatkan biografi master yang sebenarnya, dan sekarang menjadi alkemis suci.
Murid itu tidak mengatakan yang sebenarnya hari itu, karena dia khawatir bahwa pencapaian alkimia murid itu tidak akan menguntungkan murid itu setelah dipelajari oleh musuh, dan murid itu mengatakan bahwa itu adalah alkemis agung peringkat suci. Mendengar ini, Tan Tai Xuanzong tiba-tiba bangkit, menggenggam bahu Tan Yun dengan kedua tangan, dan gemetar, apa yang kamu katakan? Kamu adalah seorang alkemis suci seperti Master Sekte ini. Iya, Tan Yun mengangguk berat. Hahaha. Tan Tai Xuanzong tertawa terbahak-bahak. Ada gelombang mengerikan di hatinya. Tan Yun, putra ini, sangat muda, sebenarnya adalah seorang alkemis suci. Master Sekte ini telah menemukan harta karun itu. Hahaha, dengan bakat alkimia seperti itu, melihat seluruh benua hukuman surgawi, tidak akan pernah ada orang kedua. Menantu yang baik di masa depan, menantu yang baik. Memikirkan hal ini, Tan Tai Xuanzong menepuk bahu Tan Yun dengan penuh arti. Tan Yun, kamu akan dapat menggunakan keahlianmu di masa depan. Bekerja keras. Itu Master Sekte. Tan Yun dengan hormat berkata, Master Sekte, tolong jangan beritahu siapapun tentang pencapaian alkimia muridmu. Murid khawatir akan diingat. Jangan khawatir, raja ini tidak akan berbicara dengan orang luar. Tan Tai Xuanzong tersenyum, mengangkat penghalang kedap suara, kembali ke tempat duduknya, dan berkata, Tan Yun, kamu terus menjadi tuan rumah. Itu adalah Master Sekte. Tan Yun menerima perintahnya. Ketika dia berbalik menghadap Master Sekte, di deretan kursi, seorang pria tegap membungkuk sedikit menghadap Tan Yun, senior, Master Sekte Junior Long Yun, Long Aotian. Ada beberapa yang ingin saya tanyakan tentang teknik pemurnian. Saya ingin tahu apakah Anda memiliki penelitian tentang teknik pemurnian. Jika tidak, tolong biarkan Sekte Bangsawan kelas menengah Master Senior keluar dan memberikan beberapa nasihat kepada generasi muda. Ketika Tan Tai Xuanzong mendengar ini, dia hendak menginstruksikan Tan Tai Qianyuan di sampingnya untuk memanggil kepala Xian Menkimai, dan dia terkejut. Tapi lihat, Tan Yun berkata, Sekte Master Long, sebaiknya ajukan pertanyaan dulu. Jika utusan ini tidak bisa menjawabnya, tidak akan terlambat untuk menemukan seseorang untukmu. Hah? Mungkinkah Tan Yun masih tahu teknik pemurnian? Tan Tai Xuanzong tercengang dan terpana. Senior yang baik. Long Aotian meluncur ke platform lelang, dan di antara mulutnya, cahaya merah keluar dari mulutnya dan berubah menjadi tombak yang dicat Fangtian merah menyala, tergantung di depan Tan Yun. Senior dan junior berturut-turut menyempurnakan beberapa tombak Fangtian, yang selalu merupakan produk inferior dari permata kelas menengah. Long Aotian membungkuk dan berkata, tolong juga para senior untuk meminta nasihat. Tan Yun perlahan mengulurkan tangan kanannya dan memegang tombak lukisan Fangtian. Dia melihatnya dengan hati-hati, dan kemudian berkata, tombak lukisan Fangtian ini memiliki berat hingga 180.000 jin. Jika utusan ini membacanya dengan benar, itu harus dibuat dari besi api mendalam wanian. Ya, Long Aotian mengangguk dan berkata ya. Tan Yun berkata lagi, mulai sekarang, Fangtian melukis tombak. Anda dapat mengatakan bahwa meskipun teknik pemurnian Anda tidak terampil, Anda masih dapat berbicara tentang masa lalu. Dan kamu baru saja mengatakan bahwa setelah memperbaiki beberapa tembakan, semuanya memiliki nilai yang lebih rendah, jadi seharusnya hanya ada satu masalah. Penatua, apa masalahnya? Long Aotian menggosok tangannya dengan penuh semangat. Master Sekte Long, tunjukkan padaku kehidupanmu yang sebenarnya, pikir Tan Yun sambil berpikir. Oke, Long Aotian membuka mulutnya, dan awan api merah menyembur keluar dari mulutnya, perlahan membakar di depan Tan Yun. Senior, hati-hati, suhunya sangat tinggi. Long Aotian segera mengingatkannya ketika dia melihat Tan Yun mengulurkan jari dan merentangkan nyawanya sendiri. Tidak masalah. Tan Yun memiliki nyala api besar di telapak tangan kanannya, dan dia tidak takut api sama sekali. Di mata para Master Sekte yang terkejut, Tan Yun merentangkan jari telunjuknya ke dalam api, dan setelah merasa sejenak, dia menarik kembali jarinya, dan melemparkan tombak Fangtian di tangan kirinya ke Long Aotian. Senior, apakah kamu melihat ada masalah? Long Aotian tersenyum dan tampak hormat. Tan Yun berkata dengan ringan, hidupmu adalah api nyata, dan perpaduan api atribut api adalah 3 kali lipat dari api atribut es. Master Sekte Panjang, Anda dapat memperbaiki perangkat terhormat tingkat menengah ke tingkat yang lebih rendah dengan api kehidupan sejati semacam ini, Anda sudah sangat luar biasa. Long Aotian tampak tercengang,
Mesmer Tan berarti ada masalah dengan api generasi muda yang sebenarnya. Bab 416 Kejutan Tantai Xuanzong. Kalau tidak, bagaimana menurutmu? Tan Yun sedikit terdiam. Senior, tolong beri saran kepada junior. Long Aotian buru-buru membungkuk. Tan Yun berkata, ingat, api sejati. Rasio terbaik untuk menyempurnakan atribut api dan api atribut es adalah 2:3. Tentu saja, rasio ini mengacu pada atribut api dan es dengan peringkat yang sama. Apalagi, Long Aotian bingung, maksudmu, selama junior menggabungkan atribut api dan atribut es dari api sejati kehidupan mereka sesuai dengan rasio yang kamu katakan, dan kemudian menggunakan latihan generasi muda. Dengan pencapaian perangkat, dapatkah kamu memperbaiki senjata kelas menengah yang memenuhi syarat? Jika Anda percaya, Anda akan melakukan apa yang saya katakan. Jika Anda tidak percaya, Anda akan mempelajarinya perlahan. Tan Yun melambaikan tangannya dan berkata, katakan semuanya. Pendahulu tenang, junior tidak menanyaimu, junior. Tanpa menunggu kata-kata Long Aotian, Tan Yun melengkungkan bibirnya dan berkata, kalau begitu aku bertanya padamu, apakah kamu pernah memperbaiki senjata tingkat menengah lainnya? Iya, Long Aotian berkata, senjata sihir halus lainnya dari peringkat menengah semuanya memenuhi syarat. Apa kamu yakin? Tan Yun geli. Junior itu yakin. Long Aotian segera mengeluarkan pedang panjang dari cincin Qian Kun dan menyerahkannya kepada Tan Yun dengan kedua tangan. Senior, tolong lihat. Tan Yun tidak mengambil pedangnya. Dia melirik Fei Jian dan berkata, oke, aku terlalu malas untuk peduli padamu. Saya bertanya kepada Anda, apakah Anda telah dipromosikan menjadi master menengah, tidak lebih dari 50 tahun. Tubuh kekar Long Aotian bergetar, dan berseru, senior, kamu benar-benar dewa, bisakah kamu melihat ini? Tan Yun menjadi semakin tidak bisa berkata-kata, Master Sekte Panjang, pedang yang Anda haluskan tidak memenuhi syarat sama sekali, dan itu juga merupakan produk yang cacat. Kamu telah membuat kesalahan dalam penilaianmu. Setelah kamu kembali ke Sekte, tingkatkan api asli natalmu. Jika tidak, kamu tidak akan dapat memperbaiki senjata peringkat menengah yang memenuhi syarat sampai kamu mati. Mendengar ini, Long Aotian tidak hanya tidak marah, tetapi membungkuk dalam-dalam kepada Tan Yun, saya sangat berterima kasih kepada generasi muda. Saya juga ingin meminta senior saya untuk memiliki waktu luang di masa depan untuk datang ke Long yang lebih muda. Yun Song untuk duduk. Iya, aku akan pergi ke sana ketika aku punya waktu. Kamu bisa duduk dulu. Tan Yun tersenyum. Senior yang baik. Setelah menyingkirkan tombak Fang Tian, Long Aotian menyapu platform lelang. Setelah mendarat di kursi, dia tidak bisa duduk diam dalam kegembiraan. Saya ingin segera berlari kembali ke Long Yunzong dan mulai memperbaiki hidupnya. Tan Yun, kemarilah. Mata Tantai Xuanzong panas dan suaranya bergetar, Tuan Sekte ini memiliki sesuatu untuk ditanyakan padamu. Tan Yun berjalan mendekat, dia bisa menebak apa yang ditanyakan Tantai Xuanzong, tetapi dia tidak mengambil inisiatif untuk mengatakannya. Dia tahu bahwa orang terlalu pintar dan mudah dilewatkan. Tantai Xuanzong sekali lagi memasang penghalang kedap suara, dan ekspresinya terkejut, apakah Anda masih menguasai instrumen? Ayo, sejauh mana keterampilan instrumen telah dicapai? Kembalilah ke Sekte Master, muridnya adalah Saint Order Venerable Master. Tan Yun berkata dengan hormat. Apa, alkimiamu adalah alkemis suci, dan senjatamu juga senjata suci? Tantai Xuanzong terkejut. Bagaimana mungkin dia tidak kaget? Dia bertanya kepada Tan Yun tentang usianya, dan Tan Yun mengatakan dia baru berusia 22 tahun. Tan Yun membungkuk, dan kalimat berikutnya membuat Tantai Xuanzong hampir melompat dari kursinya. Kembali ke Master Sekte, muridnya tidak hanya seorang alkemis peringkat suci dan Master Perangkat peringkat suci, tetapi juga Master Rune peringkat suci dan Master Arai peringkat suci. Kata-kata Tan Yun seperti bom blockbuster yang tak terhitung jumlahnya, dilemparkan ke kedalaman pikiran Tantai Xuanzong, mengguncang pikirannya. Apa konsep dari 4 langkah suci? Pencapaian dari 4 peringkat suci tidak diragukan lagi sebanding dengan keberadaan 4 kepala Vena artefak pintu abadi, Vena dan Vena formasi, dan Vena talisman. Selain itu, Tan Yun masih berkumpul. Tantai Xuanzong tidak bisa melupakannya untuk waktu yang lama. Ribuan Master Sekte di antara penonton juga tercengang. Meskipun mereka tidak dapat mendengar apa yang dikatakan Tan Yun dan Tantai Xuanzong,
Dari tindakan Tantai Xuanzong, mereka dapat melihat bahwa penguasa sekte kuno yang bermartabat dikejutkan oleh rakyatnya sendiri. Tepat ketika para master sekte sedang memikirkan satu sama lain, suara Tan Yun menyela pikiran Tantai Xuanzong. Tuan Sekte, mohon maafkan saya karena bersembunyi di depan para murid. Saya tidak mengganti pembuluh darah dan simbol selama 4 keterampilan murid abadi-abadi Mai dan Jin Mai bermain. Karena guru murid telah mengakui bahwa hati orang-orang jahat, kecuali murid itu bertemu dengan seseorang yang sangat dia percayai, dia dapat mengatakan hal-hal ini. Alasan mengapa murid memiliki pencapaian hari ini adalah karena Tuan dan para tetua telah membalikkan waktu dan ruang kepada murid-muridnya dan mengajari mereka 4 teknik senjata, jimat, formasi, dan pil dalam ruang dan waktu. Ada sesuatu dalam kata-kata Tan Yun, ini memberitahu Tantai Xuanzong, saya sangat mempercayai Anda, dan juga memberitahu Tantai Xuanzong bahwa saya memiliki master yang sangat kuat untuk ditutupi. Tantai Xuanzong menarik napas dalam-dalam, menganggukkan kepalanya dan berkata, Tuan Sekte ini mengerti, Anda tidak perlu menjelaskan lebih lanjut. Oke, sangat bagus. Huang Fu Shengzongku, sungguh berkah memilikimu. Pada saat ini, Tantai Xuanzong banyak berpikir. Dia berpikir bahwa ketika pencapaian 4 keterampilan Tan Yun menjadi lebih indah di masa depan, bahkan setelah dia melampaui kepala 4 meridian Sengmen dan Qi, talisman, dan formasi, Tan Yun tidak diragukan lagi adalah salah satu pembunuhnya yang paling menguntungkan. Dan pembunuh ini adalah senjata tajam yang menyatukan keempat saluran ini. Setelah mengambil keputusan, Tantai Xuanzong tersenyum dan berkata, jangan khawatir, raja ini tidak akan berbicara dengan orang luar tentang urusanmu. Iya, Tan Yun berkata dengan hormat. Iya, kamu bisa terus menjadi tuan rumah. Tantai Xuanzong tersenyum dan duduk. Dia menatap punggung Tan Yun dan tersenyum tulus. Melihat Tan Yun, dia sepertinya melihat masa depan Huang Fu Shengzong. Malam semakin dalam, dan cahaya bulan semakin gelap. Dalam 5 hari berikutnya, Tan Yun menghadapi segala macam pertanyaan dari ribuan penguasa, dan menjawab setiap pertanyaan. Tan Yun sepertinya tahu segalanya dan mengerti segalanya, yang mengesankan semua raja. Matahari terbit. Ribuan master sekte pergi satu demi satu, dan Tantai Xuanzong mengendalikan perahu roh, membawa Tan Yun, Tantai Qianyuan, dan ribuan master sekte, dan terbang keluar dari alam rahasia Huang Fu. Sebelum master sekte pergi, mereka setuju dengan Tantai Xuanzong lagi bahwa 2 bulan kemudian, mereka akan membawa orang untuk membantu Tantai Xuanzong, memecahkan batu, memotong kayu dan meletakkan batu bata di pegunungan di kaki gunung Huang Fu Shengzong. Keluarkan kota terbesar Tianpu Fang di pegunungan Tianpu. Tantai Xuanzong memberitahu para master bahwa pembangunan kota Tianpu Fang sepenuhnya menjadi tanggung jawab Tantai Qianyuan. Pada saat itu, jika Anda memiliki saran, Anda dapat berdiskusi dengan Tantai Qianyuan. Para master kagum pada Tantai Qianyuan. Meskipun Tantai Qianyuan mengaku sebagai budak tua di depan Tantai Xuanzong, tidak ada penguasa yang bisa melihat wilayah kultivasinya. Jelas, di bawah status budak tua, dia adalah kekuatan nyata. Di depan gerbang gunung, setelah menyaksikan Master Sekte pergi, Tantai Xuanzong melihat ke belakang dan tersenyum pada Tan Yun. Kamu telah membuat pencapaian besar, dan dengan berani berkata, jika kamu menginginkan hadiah, Master Sekte ini akan setuju. Kembali ke tuannya, kesetiaan murid kepada Sekte adalah berkah bagi murid itu, dan murid itu tidak berani mengambil pujian. Tan Yun membungkuk. Hehehe. Tantai Xuanzong tersenyum, di masa depan, tidak perlu berhati-hati di depan raja ini. Di jantung raja ini, Anda lebih baik daripada kepala gerbang abadi itu. Mari kita bicarakan itu. Jika Anda menginginkan hadiah apapun, katakan saja. Bab 417 Hadiah Terbesar. Tan Yun, dengan mengamati kata-kata dan warnanya, menyadari bahwa Tantai Xuanzong benar-benar ingin menghargai dirinya sendiri, daripada menguji apakah dia orang yang sombong. Dia segera berhenti bersikap sopan. Master Sekte, para murid menginginkan atribut api dan es, semakin banyak semakin baik. Tan Yun dengan hormat berkata, perlu api lagi. Tantai Xuanzong memikirkan terakhir kali, ketika Tan Yun berada di tanah abadi, dia menginginkan api. Tantai Xuanzong tersenyum dan berkata, Tan Yun, kamu tidak memerlukan latihan atau senjata ajaib. Apakah kamu yakin hanya membutuhkan api? Murid itu yakin. Tan Yun mengerutkan kening dan mengerutkan kening. Tentu saja, semakin tinggi peringkat Tinder, semakin baik. Iya, Tantai Xuanzong berpikir sejenak dan berkata,
mari kita lewati perintah raja ini nanti, melalui arai teleportasi Sunnah Huangfu, mencapai kantor pusat Xianmen Huangfu, temukan orang yang bertanggung jawab Tantai Zongde, dan biarkan dia mengambil-ambil semua api dan biarkan Anda memilih. Tan Yun segera menjawab, terima kasih Sovereign. Xuanzong Tantai memandang Tan Yun, yang adalah orang yang berbakat, dan memikirkan putrinya yang berharga, dan kemudian berkata, satu-satunya hadiah kecil hanyalah sejumlah kecil api. Ketika Anda kembali dari persidangan abadi, penguasa ini akan memiliki hadiah terbesar untukmu. Hadiah terbesar. Tan Yun cukup bersemangat, ini penguasa. Selanjutnya, Tantai Xuanzong mengendarai perahu roh dan membuka alam rahasia Huangfu. Setelah memasuki alam rahasia, ia membawa Tan Yun dan Tantai Qianyuan ke Huangfu Sunnah. Selanjutnya, Tantai Xuanzong ingin menjelaskan kepada Tantai Qianyuan, mengenai banyak hal yang terlibat dalam pembentukan kota Tianpufang. Dia menginstruksikan Tan Yun untuk pergi ke markas Huangfu untuk mendapatkan benih api, dan bergegas ke puncak raksasa Panlong sesegera mungkin. Akibatnya, Tan Yun memasuki formasi teleportasi Huangfu Sengxing. Dia tidak segera mengaktifkan formasi teleportasi, tetapi dengan cepat mengenakan kasa dingin nafas kura-kura untuk mengaktifkan formasi teleportasi. Awalnya, Tan Yun berencana untuk menemukan Tantai Zongde sebelum memasuki tanah abadi dan menanyakan apakah dia menemukan api untuk dirinya sendiri. Sekarang, dia harus terlebih dahulu mendapatkan api atas nama Master Sen Subing. Sebagai identitas sejati, pergi ke Tantai Zongde untuk api. Kota Xianmenfang dibangun di antara pegunungan yang menjulang tinggi dan 3 kali lebih besar dari kota Neimenfang. Rumah lelang kantor pusat Huangfu setinggi 1000 meter ini memiliki 18 lantai dan sangat megah. Terakhir kali, sebagai Master Sen Subing, Tan Yun menggunakan susunan teleportasi kantor pusat Huangfu untuk menyelamatkan Sen Subing untuk pergi ke gerbang abadi Danmai untuk menyelamatkan Sen Subing. Oleh karena itu, dia sangat jelas tentang struktur kantor pusat Huangfu. Pada saat ini, Tan Yun baru saja keluar dari ruangan dengan susunan teleportasi di sisi kiri lobi di lantai pertama markas besar Huangfu, dan ada seorang murid perempuan yang tampan dengan senyum profesional di wajahnya, menyambut dia, halo tamu, ayo pergi lelang akan diadakan pada akhir bulan. Tanpa menunggu kata-kata wanita itu, suara tua itu datang dari Tan Yun, orang tua itu ada di sini untuk mencari Delao, apakah yang lain ada di sana? Bagaimana Anda memanggil tamu terhormat itu? Murid perempuan itu mendengar bahwa Tan Yun sedang mencari Tantai Zongde, dan segera menghormati Tan Yun. Juga, kamu dan Delao, apakah kamu punya janji? Saya sangat mengenal Delao, jadi saya tidak perlu membuat janji. Tan Yun kuno dan tidak diragukan lagi berkata, kamu memimpin saja. Oke, tolong ikuti aku. Di bawah bimbingan wanita itu, Tan Yun datang ke lantai 18, di luar akot yang indah. Bum bum bum. Murid perempuan mengetuk pintu dengan lembut, Detua, seorang senior ingin bertemu denganmu. Mencicit. Setelah Tantai Zongdela membuka pintu, dia terkejut, lalu dia membungkuk kepada Tan Yun dan tertawa, senior, tolong beritahu saya. Tan Yun Zongde mengundang Tan Yun ke dalam kesepakatan dan duduk. Dia tersenyum dan menuangkan segelas anggur roh untuk Tan Yun, senior, sudah lebih dari setahun sejak perpisahan terakhir. Kamu orang yang sibuk. Hahaha. Tan Yun berkata sambil tersenyum, tidak, lelaki tua itu mengetahui dari muridku bahwa kamu telah dipromosikan ke tempat ini, jadi aku akan datang kepadamu. Oh, dan juga, terakhir kali kamu meminta Subing untuk menyerahkan 3 jenis api dengan atribut es tertinggi ke yang lama, Wu Bingtian, dia sudah memberinya tua. Mendengar ini, di antara jari-jari Tantai Zongde, cincin Qiankun melintas, dan sekelompok api merah oranye setinggi 1 kaki menggantung di depan Tan Yun. Nyala api diselimuti oleh lapisan pesona, membuat suhu nyala api tidak dapat dilepaskan. Segera, ada sekelompok api cian setinggi 2 kaki, mengebor keluar dari cincin semesta, dan berdetak di depan Tan Yun. Tan Yun melihat api oranye merah, dan ekspresinya sangat gembira, atribut es api Subsun tingkat rendah, api sangat Yingxuan. Tidak buruk, tidak buruk. Kemudian, Tan Yun melihat nyala api cian, dan tertawa, atribut api tingkat menengah sub-senior, Qingling benar-benar api. Delao adalah metode yang bagus, Qingling Real Fire adalah makhluk spiritual surga dan bumi yang langka, aku tidak berharap kamu mendapatkannya. Tantai Zongde tersenyum dan berkata, untuk para senior, para junior secara alami akan melakukan yang terbaik. Setelah itu,
Tan Yun dan Tan Tai Zongde berbicara dan tertawa, dan pergi setelah setengah jam mengobrol. Sebelum pergi, Tan Tai Zongde memberitahu Tan Yun bahwa orang-orang di kantor pusat Huang Fu telah menemukan atribut es api subsenior tingkat tinggi di alam rahasia, api suci nirvana. Namun, karena Tinder Sub Zun tingkat tinggi memiliki kebijaksanaan, perlu waktu untuk menangkapnya. Oleh karena itu, Tan Tai Zongde memberitahu Tan Yun bahwa setelah menangkap Rabuk, dia secara pribadi mengirimkannya ke Sen Subing. Kemudian, Tan Yun akan pergi. Ambil. Pada saat Tan Yun dan Tan Tai Zongde memiliki kata-kata mereka sebelumnya, tidak peduli seberapa tinggi api Tan Tai Zongde, dia juga akan menukarnya dengan pil dengan nilai yang sama. Karena itu, ketika Tan Yun pergi, dia berjanji akan menerima Nirvana Flame, pasti akan mengirim Dan Fang. Setelah itu, Tan Yun berkata bahwa dia akan pergi ke gerbang dalam untuk mengunjungi muridnya Sen Subing, dan Tan Tai Zongde mengirim Tan Yun ke lantai pertama, di sebuah ruangan dengan susunan teleportasi yang mengarah ke gerbang dalam Huang Fu Sunnah. Tan Yun ada di kamar dan menunggu sampai Tan Tai Zongde naik ke atas dan pergi. Setelah beberapa saat, dia dengan cepat melepas kasa dingin nafas penyu dan melangkah keluar dari formasi teleportasi. Murid perempuan yang menerima Tan Yun masih menjadi murid perempuan sebelumnya. Tan Yun memberitahu murid perempuan itu bahwa dia telah diperintahkan oleh raja untuk datang dan setelah mencari Tan Tai Zongde, murid perempuan itu membawa Tan Yun ke kesepakatan lantai 18. Setelah Tan Yun menjelaskan niatnya, Tan Tai Zongde memuji Tan Yun, mengatakan bahwa tuannya ada di depannya dan sering menyebutkan berbagai kebaikan Tan Yun. Mendengar itu, Tan Yun secara alami tersanjung. Kemudian, Tan Tai Zongde pertama-tama mengeluarkan sekelompok api tingkat harta karun terbaik atribut api, Xian Linghu, dan sekelompok api tingkat harta karun terbaik atribut es, api nyata Lingbing, dan memberikannya kepada Tan Yun. Mengatakan bahwa kedua jenis api ini dihargai oleh Tan Yun atas penampilannya yang luar biasa di Tanah Abadi. Setelah itu, Tan Tai Zongde dengan menyesal memberitahu Tan Yun bahwa dia hanya memiliki beberapa api spiritual di tangannya. Tan Yun diberi dua pilihan. Entah hadiahnya akan datang nanti, atau dia akan mendapatkan api peringkat roh. Tan Yun memikirkan api Hongmeng dan api es Hongmeng. Jika Anda ingin maju, api tingkat roh juga merupakan hal yang hambar, jadi dia memberitahu Tan Tai Zongde bahwa akan ada api di masa depan, dan kemudian datang untuk menerima hadiah. Tan Yun mengambil dua jenis api yang didapatnya, dan pergi dengan cukup puas. Setelah kembali ke gerbang dalam Huang Fu Sunnah melalui susunan teleportasi, dia menginjak pedang terbang dan terbang menuju puncak raksasa Panlong 800 mil. Bab 418 Penerbitan Hadiah. Setelah beberapa saat, Tan Yun menginjak pedang terbang dan terbang turun dari lautan awan yang luas ke puncak Panlong Giant Peak. Mu Menggu, Zhong Wu Xiao, dan Sue Zian berjalan pelan ke sisi Tan Yun dan bertanya kemana dia pergi akhir-akhir ini. Tan Yun memberitahu ketiga putrinya bahwa ada banyak orang di puncak, jadi saya akan membicarakannya nanti. Setelah ketiga wanita itu mengungkapkan pemahaman mereka, mereka mengetahui dari ketiga wanita itu bahwa setengah jam yang lalu, 9 meridian telah berakhir. Diam. Di lantai atas, Sen Subing memberi isyarat kepada semua orang untuk diam, dan Kuan berdiri, giginya terbuka sedikit, dan suara yang menyenangkan terdengar. Menurut aturan kompetisi besar 9 meridian, untuk menjadi yang teratas dalam daftar, meridiannya akan meningkatkan kuota 50 orang ke uji coba Tanah Abadi sebanyak 200 tempat. Tempat kedua dapat dibagi menjadi 100 tempat lagi. Orang ketiga memiliki lebih dari 80 tempat untuk denyut nadinya, orang keempat memiliki lebih dari 60 tempat. Untuk denyut nadinya, orang kelima memiliki lebih dari 50 titik nadinya, orang keenam memiliki lebih dari 30 titik nadinya. Orang ketujuh memiliki lebih dari 20 tempat untuk denyut nadinya, orang kedelapan memiliki lebih dari 10 tempat untuk denyut nadinya. Kepala mengumumkan bahwa karena Tan Yun memenangkan tempat teratas dan Mu Meng berada di urutan ketiga, dan Mei memiliki 330 tempat. Sue Zian adalah yang kedua, dan 5 jiwa telah memenangkan 150 tempat. Kesinyi berada di urutan keempat, dan jiwa suci memiliki 110 tempat. Huang Fu Tingfeng kelima, Fu Mei memenangkan 100 tempat. Xiao Qingxuan ke-6, Sangguan Bingbing ke-7, Jun Buping ke-8, dan Garis Jiwa Kuno memiliki 110 tempat. Vena Guntur Angin, Vena Formasi, Vena Jiwa Binatang, Vena Perangkat,
tidak ada yang memasuki perempat final, setiap Vena memiliki 50 kuota dasar. Sen Subing berhenti sejenak, dan kemudian berkata, sekarang semua murid Jiumai yang berpartisipasi dalam uji coba tanah abadi, pergi ke platform Wolong No. 1 detik berikutnya, total 1000 murid Jiumai melompat ke Wolong Platform 1. 8 teratas di peringkat Wolong berdiri di depan para murid. Sen Subing mengeluarkan slip batu giok kosong dan mulai bertanya satu persatu, selain 8 teratas dari peringkat Wolong, 992 murid, harta kelas menengah dan senjata sihir apa yang ingin mereka hadiahi. Setelah setengah jam statistik, Sen Subing akhirnya menyelesaikan statistik. Di antara 992 murid, beberapa murid menginginkan harta karun kelas menengah defensif, beberapa menginginkan senjata sihir ofensif, serta senjata ofensif dan defensif tujuan ganda, dan senjata sihir seperti melarikan diri. Untuk sebagian besar murid, hadiah yang mereka pilih adalah konvensional, senjata seperti pedang, senjata api, tongkat, pedang, dan tombak yang dicat Fangtian yang sesuai dengan atribut jiwa janin mereka. Di lantai atas, Sen Subing memegang slip giok di kedua tangan, dan menyerahkannya kepada Tantai Xuanzong di meja atas. Setelah Tantai Xuanzong menerima slip batu giok, dia berdiri dan melihat ke 8 besar daftar Wolong dengan persetujuan, dan bertanya, yang teratas dalam daftar, Tan Yun, menghadiahkan harta yang luar biasa, senjata jenis apa yang kamu inginkan? Tan Yun Yuguang melirik Zhong Wuxiao di antara hadirin, lalu dia membungkuk dan berkata, kembalilah ke Sekte Master, murid itu menginginkan pedang wanita dengan atribut spasial terbaik. Mu Menggu dan Sue Zian adalah yang pertama bereaksi, dan Tan Yun jelas merupakan hadiah yang akan datang untuk Zhong Wuxiao. Di puncak, Zhong Wuxiao, yang memenangkan salju dengan rok putih, mengerutkan bibirnya, menatap Tan Yun, hatinya manis seperti madu. Tidak baik bagi anak ini untuk menjadi begitu riang. Tantai Xuanzong diam-diam berkata, Ziyan, bagaimana denganmu? Sue Ziyan tiba-tiba menjadi terjepit dan terjepit. Suzerain ini melihatmu sebagai citra laki-laki perempuan, hahaha, apa yang ingin kamu katakan, suzerain ini demi saudara iparmu, dan semua setuju denganmu. Kata-kata Tantai Xuanzong adalah permainan kata-kata. Dia hanya ingin memberitahu semua orang yang ingin membunuh Tan Yun bahwa raja ini sangat mencintai Tan Yun. Makna yang lebih mendalam adalah bahwa jika Anda ingin membunuh Tan Yun, Anda harus menimbang poin untuk master. Mendengar ini, semua orang tanpa sadar menatap Tan Yun, dengan ekspresi terkejut di mata mereka sekilas. Saya berpikir, apa yang terjadi antara Tan Yun dan Master Sekte setelah mengambil Tan Yun selama lebih dari 5 hari. Juga, ini adalah pertama kalinya penguasa mengatakan di depan umum bahwa dia sangat menghargai Tan Yun. Sue Ziyan tidak terlalu peduli tentang itu, dia tersenyum dan berkata, kembalilah ke Sekte Master, teknik kultivasi yang seorang murid kultivasi membutuhkan 5 pedang terbang dengan peringkat yang sama untuk melakukannya. Bisakah kamu menghadiahi para murid dengan logam, kayu, air, api, dan pedang terbang berbasis bumi? Setelah mendengarkan, Tan Yun sedikit malu, ini adalah mulut besar singa. Mu Mengbo menoleh, sepertinya aku tidak mengenal Sue Ziyan. Tapi murid Jiumai di puncak tercengang. Di lantai atas di Jade, Tantai Xuanzong memandang Sue Ziyan, sedikit terkejut. Ziyan, jangan main-main. Setelah melihat tampang Tantai Xuanzong, para Taois 5 jiwa buru-buru memarahi. Tantai Xuanzong mengangkat tangannya dan memberi isyarat kepada Taois 5 jiwa untuk tidak menyela. Dia menatap Sue Ziyan dan berkata sambil tersenyum, ada kepribadian, penguasa ini menyukainya. Oke, menurut milikmu, hadiahi kamu dengan 5 pedang terbang harta karun terbaik. Betulkah? Sue Ziyan tersenyum seperti bunga, dan segera bersujud, terima kasih Guru Sekte, panjang umur Guru Sekte. Oke, bangun. Tantai Xuanzong meminta Sue Ziyan untuk bangun dan menatap Mu Menggu, jiwa janin macam apa kamu? Kembalilah ke Sekte Master, para murid adalah janin jiwa binatang, jiwa janin kematian. Mu Meng bersujud, dan berkata jujur. Yah, Master Sekte ini akan menghadiahimu dengan pedang terbang harta karun yang luar biasa dengan atribut binatang dan atribut kematian. Bangun, Tantai Xuanzong berkata dengan santai. Tetapi semua orang tahu bahwa ini adalah wajah Tan Yun. Murid, terima kasih Sekte Master. Mu Meng bangkit dengan gembira. Kemudian,
Tantai Xuanzong meminta pembangkit tenaga listrik keempat hingga ke-8 di daftar Wolong untuk memilih harta karun kelas atas. Tantai Xuanzong memandang rendah Tan Yun dan ribuan murid lainnya, dan berkata dengan ringan, kamu menunggu di sini, Master Sekte ini akan pergi untuk mendapatkan senjata ajaib. Begitu kata-kata itu jatuh, Tantai Xuanzong dengan lembut melambaikan tangannya ke arah kekosongan, dan tiba-tiba, langit tampak terkoyak, dan celah di ruang gelap muncul dari kejauhan. Detik berikutnya, Tantai Xuanzong melangkah ke celah ruang angkasa dan menghilang. Segera setelah itu, retakan ruang menjadi tenang. Adegan barusan adalah kekosongan yang merobek. 6 jam kemudian, malam tiba, dan celah ruang gelap tiba-tiba muncul di atas Yulou. Segera, Tantai Xuanzong melangkah keluar. Hai, kumpulkan hadiahmu masing-masing. Dalam suara Tantai Xuanzong, cincin Qiankun berkedip sangat cepat, dan segera, berbagai senjata ajaib, dari cincin Qiankun seperti aliran cahaya, ditembakkan ke tangan ribuan murid Jiumai di Wolongtai nomor 1. Para murid memegang senjata sihir mereka dengan erat, dan kegembiraan mereka melampaui kata-kata. Lebih dari 600.000 murid di puncak melihat harta kelas menengah, harta kelas atas, dan harta kelas atas di tangan semua murid di platform Wolong. Mereka semua iri. Tantai Xuanzong memandang rendah ribuan murid, dan berkata, beristirahatlah malam ini, pergi ke Sekte Abadi-Abadi besok, dan berpartisipasi dalam persidangan Tanah Abadi. Murid mematuhi perintah. Tan Yun dan ribuan murid lainnya berkata serempak, suara itu mengguncang langit. Bab 419, Jurang Pemakaman Dewa. Malam semakin larut, bulan redup, dan langit penuh bintang. 9 kepala mengumpulkan murid-murid yang berpartisipasi dalam uji coba Tanah Abadi dari semua nadi mereka, dan mulai memberikan instruksi dan instruksi. Luo Fan dan Song Hong, total 330 murid yang dipimpin oleh Tan Yun dan Mu Menggu, berhenti di depan Sen Subing dengan hormat. Sekarang kepala, saya akan menjelaskan beberapa hal kepada Anda. Sen Subing berkata, nanti, saya akan memberitahu Anda tentang situasi di Tanah Abadi. Tatapan Sen Subing jatuh pada Tan Yun, dan tidak ada keraguan, setelah memasuki Tanah Abadi, perintah Tan Yun adalah perintah kepala suku. Siapa yang berani membangkang, bunuh tanpa ampun. Para murid mengerti. 329 murid termasuk Mu Menggu, Luo Fan, dan Song Hong berkata serempak. Dalam hati mereka, tak perlu dikatakan bahwa Tan Yun akan menjadi kepala. Iya, setelah mengangguk puas, Sen Subing berkata lagi, Tanah Abadi seluas ngarai meteorit sekte saya, dan area uji coba di dalamnya telah mencapai radius 10 juta mil. Area pusat dari area percobaan 10 juta li dikatakan sebagai area Jeroan yang luas dan abadi. Di pinggiran area percobaan, sebuah gedung pencakar langit raksasa defensif melindungi murid percobaan dari serangan monster kuat di luar area percobaan. Selama mereka tidak meninggalkan formasi, mereka akan jauh lebih aman. Setelah mendengar ini, para murid mengangguk satu demi satu, mengungkapkan pemahaman mereka. Tiba-tiba, ekspresi Sen Subing menjadi serius. Selanjutnya, setiap kata yang dikatakan kepala suku berhubungan dengan kehidupan Anda harus mengingatnya. Murid mematuhi perintah, kepala tolong bicara. Semua murid berkata dengan hormat. Wajah Sen Subing tidak dapat dipahami, dan berkata, sekarang kepala suku ini memberitahu semua orang, mengapa persidangan di Tanah Abadi adalah ujian dari murid ranah jiwa janin. Aku juga akan memberitahumu apa tujuan persidangan itu. Pertama, di area pusat 10 juta mil ini, ada jurang di tengah. Saya tidak tahu berapa mil jurang itu panjangnya, atau seberapa dalamnya, dan terlebih lagi saya tidak tahu di mana jurang itu berakhir dan kemana arahnya. Karena Tanah Abadi adalah tempat perang kedua para dewa di zaman kuno, jurang misterius ini dinamai Jurang Dewa yang Terkubur. Kedua, di area percobaan 10 juta li, selain dewa pemakaman Sen Yuan ini, kekuatan monster di wilayah lain hanyalah periode transisi tingkat kedua. Kecuali beberapa raja monster di masa transisi tingkat kedua, monster lain bukanlah ancaman bagimu. Ketiga, itu juga sesuatu yang harus kamu ingat, yaitu God Burial Abyss adalah tempat pencobaanmu. Apakah kamu bisa mendapatkan peluang besar? Selama persidangan di Ngarai Meteorit, sekte kami juga mendirikan menara ruang waktu biji master di Ngarai Meteorit untuk dipraktikkan semua orang. Tetapi di Tanah Abadi, tidak ada hadiah. Ketika Tan Yun dan yang lainnya mendengar ini, mereka tidak perlu memikirkannya. Pasti ada banyak harta langka di God Burying Abyss.
Pada saat yang sama, saya juga tahu bahwa apa yang dikatakan Sen Subing selanjutnya adalah prioritas utama. Ekspresi Sen Subing menjadi lebih bermartabat, dan pada saat yang sama, matanya menjadi semakin bingung. Alasan mengapa percobaan abadi adalah murid dari alam jiwa janin adalah karena jurang dewa yang terkubur dibanjiri dengan kehancuran yang tidak dapat dijelaskan, memaksa. Semakin maju biksu masuk, kekuatan penghancur menjadi lebih ganas, penuh dengan kekuatan tak terlihat tirani. Itu akan menghancurkan roh dan jiwa orang, dan daging mereka akan dimusnahkan. Dahulu kala, Master Sekte Eternal Xianzong berturut-turut, serta barang-barang antik Eternal Xianzong yang tak terduga, semuanya telah masuk, tetapi di bawah kekuatan penghancur itu, ada banyak kematian dan cedera. Pada akhirnya, mereka tidak menembus ribuan mil dan melarikan diri. Akhirnya, Sekte Abadi-Abadi mengizinkan para murid dari alam kelahiran spiritual di Zongzong untuk masuk untuk verifikasi. Sayangnya, meskipun para murid dari alam kelahiran spiritual hampir tidak terkorosi oleh kekuatan itu, mereka dimakan oleh monster karena mereka terlalu lemah untuk mendapatkan cukup dalam. Jadi, Sekte Abadi-Abadi mengizinkan murid-murid di alam pemurnian jiwa untuk masuk, dan akhirnya setelah beberapa dekade pengujian, para murid dari alam pemurnian jiwa dengan 3 tingkat atau lebih, di bawah kekuatan penghancur itu, hanya bisa masuk jauh dan mati 1000 kali mil. Akhirnya, setelah melewati ujian yang tak terhitung jumlahnya, ditentukan bahwa hanya alam jiwa janin tingkat 8 ke pembudidaya tingkat kedua dari alam pemurnian jiwa yang paling cocok untuk memasuki Shen Yuan, Dewa Pemakaman. Karena Gat Burial Abyss begitu misterius dan pusat dari tanah abadi, pasti ada harta para dewa di dalamnya. Oleh karena itu, murid Erzong dan Sekte dalam Istana Satu saat ini diadili. Semua orang mendengarkan dengan penuh semangat. Pada saat ini, Tan Yun bertanya, Ketua, karena mungkin ada harta di dalamnya, mengapa Sekte Abadi-Abadi setuju untuk berbagi sepotong kue? Mendengar ini, Sen Subing menatap ke langit, ekspresinya berubah mengagumi. Semua ini harus ditelusuri kembali ke 50.000 tahun yang lalu, yaitu, ketika Sekte Abadi-Abadi didirikan kurang dari 30.000 tahun. Pada saat itu, leluhur saya, Tuan, lahir dengan kekuatan besar. Dia pertama kali menemukan alam rahasia Huangfu, dan setelah menemukan pintu masuk ke Meteor Canyon di alam rahasia Huangfu, ia pergi ke Istana Keabadian Jiwa dan Keabadian. Sekte Peri. Dengan kekuatan lelaki tua itu, dia secara bersamaan menantang Tuan Leluhur Peri Abadi dan Tuan Leluhur Istana Peri Jiwa Dewa, dan mengalahkan dua leluhur agung. Kedua leluhur besar sangat takut bahwa leluhur saya akan menempati medan perang para dewa dan tanah abadi. Oleh karena itu, keduanya bernegosiasi dan mengambil inisiatif untuk mengusulkan dua sekte dan istana pertama, dan melalui 4 perbandingan sihir, mereka dapat bersaing secara adil untuk memasuki tanah abadi. Kuota. Jadi, sejak 50.000 tahun, murid batinku akan pergi ke tempat keabadian setiap kali untuk mencoba di jurang dewa yang terkubur. Pada titik ini, mata indah Sen Subing menunjukkan kesedihan yang tidak disembunyikan, tetapi 3 murid sekte kuno memasuki jurang dewa yang terkubur dalam 9 kematian. Sekte kami telah memberikan terlalu banyak darah dan kehidupan. Tapi lebih dari itu, semakin tidak mau ketiga sekte kuno itu. Semakin pasti ada harta karun di jurang maut. Ada 2 alasan penting untuk penegasan ini. Pertama, Sekte Abadi-Abadi telah mencari tanah abadi hampir, dan menemukan bahwa terlepas dari jejak perang yang ditinggalkan dunia oleh perang para dewa, ia belum menemukan senjata para dewa setelah jatuhnya para dewa. Kedua, itu juga merupakan alasan yang sangat kritis. Sen Subing sepertinya memikirkan sesuatu, dan berkata sambil mencibir, terakhir kali kami melakukan kontes 4 keterampilan di Xianzong Abadi, pedang suci abadi yang dicuri oleh orang-orang di gerbang Xianzong Abadi adalah 80.000 tahun yang lalu. Kakek guru, menemukannya di Abyss of Burial God. Mendengar ini, hati Tan Yun tiba-tiba menegang, dan kemudian, hatinya bersemangat, sejak Huohu ditemukan di Abyss of Burying God oleh leluhur abadi yang abadi, bukankah itu berarti sangat mungkin bahwa pedang besar, juga di God Burying Abyss? Mengandung kegembiraan di hatinya, Tan Yun tidak menunjukkan ekspresinya, membungkuk dan berkata, Kepala, tahukah Anda bahwa pada saat itu, leluhur-leluhur abadi, apakah Anda menemukan dewa lain seperti pedang di jurang dewa yang terkubur? Bab ke-420 mengamuk. Alis Sen Subing mengerutkan kening, dan dia berkata dengan ragu, seharusnya tidak, karena pada saat itu, leluhur-leluhur abadi-abadi,
setelah mendapatkan pedang suci abadi, dikatakan bahwa dia melarikan diri dengan putus asa. Ketika dia kembali ke Sekte Abadi-Abadi, dia telah sembuh selama ratusan tahun sebelum. Sembuh. Dalam keadaan normal, dia tidak boleh masuk ke dalamnya lagi. Lagi pula, di jurang pemakaman dewa, semakin tinggi levelnya, semakin banyak kekuatan yang menghancurkan, serangan yang akan dia derita. Kuat. Setelah itu, jari Gyoksen Subing berada di cincin dewa, yang terus berkedip, dan 330 slip batu giok terbang keluar dari cincin dan ditembakkan ke tangan 330 murid. Lihatlah lebih dekat pada koordinat area. Adapun bagaimana kamu bertindak setelah persidangan dimulai, semuanya tunduk pada pengaturan Tan Yun. Setelah itu, Sen Subing berbalik dan pergi, menyerahkan waktu kepada Tan Yun. Semua orang sekarang memasukkan slip batu giok di peta bersamaku, dan ingat koordinat petanya. Mengikuti perintah Tan Yun, para murid melepaskan kesadaran spiritual mereka dan memasuki slip batu giok di peta. Tiba-tiba, peta seukuran saku dari area percobaan muncul di pikiranku. Itu terlihat jelas di peta, termasuk peta hutan, rimba, dataran, rawa, pegunungan bergulir, lembah, del. Dan di tengah peta, ada garis hitam yang melintasi seluruh peta, yang tidak diragukan lagi adalah jurang dewa yang terkubur. Setelah beberapa saat, setelah semua orang mengingat koordinat peta utama, kesadaran spiritual menarik diri dari slip giok peta dan menatap Tan Yun satu demi satu. Tan Yun merenung sedikit, setelah memasuki tanah abadi. Ingatlah untuk pergi secepat mungkin untuk berkumpul di hutan 300.000 mil sebelah timur dari pintu masuk Gat Burying Abyss. Pada saat itu, kita akan menemukan cara untuk menghadapinya, para dewa. Musuh-musuh istana dan sekte abadi-abadi akhirnya akan memusnahkan musuh dan memasuki jurang para dewa yang terkubur bersama-sama. Mengerti, memahami, para murid berkata serempak. Tentu saja, mereka sekarang terhalang oleh penghalang kedap suara, dan 8 murid meridian lainnya secara alami tidak dapat mendengar di mana mereka bertemu. Pada saat yang sama, 8 kepala lainnya juga menjelaskan kepada para murid yang berpartisipasi dalam persidangan di tanah abadi apa yang mereka katakan. Pada hari berikutnya, ketika Chou Si pertama kali mengukir, cahaya bulan berangsur-angsur menjadi lebih terang. Zhong Wuxiao dan Sue Zian datang ke Tan Yun dan yang lainnya berdampingan. Setelah Tan Yun memberitahu mereka berdua di mana mereka akan bertemu, dia tidak akan membiarkan kedua wanita itu memberitahu siapapun dari Qimai dan 5 jiwa. Zhong Wuxiao berkata dengan lembut, Tan Yun, kakak senior Gongsun selalu memperlakukanku dengan baik, bisakah dia memanggilnya juga, dia tidak akan bersama kita, aku khawatir dia akan berada dalam bahaya ketika dia dalam bahaya. Tan Yun berpikir sejenak, dan berkata, kamu akan memberitahunya secara pribadi nanti bahwa tidak pantas untuk memanggilnya sekarang. Jika kamu memberitahu Murong Sishi gadis kecil ini, dia akan berpikir lagi. Gongsun Ruoxi berdiri sendirian di tepi tebing di puncak gunung, terutama kesepian di bawah sinar bulan. Dia melihat dari waktu ke waktu, Zhong Wuxiao, yang berbicara dan tertawa dengan Tan Yun, menunjukkan sedikit kepahitan dan kecemburuan di wajahnya yang menakjubkan. Setelah setengah jam, cahaya bulan yang cerah jatuh di tubuh Zhong Wuxiao Miaoman, dia datang ke Gongsun Ruoxi selangkah demi selangkah, dan berkata dengan lembut, Saudari Gongsun, apakah Anda ingin mencoba bersama kami di tanah abadi? Tubuh Gongsun Ruoxi sedikit gemetar, dan tiba-tiba melihat ke belakang, sedikit ragu-ragu, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Kakak senior gelombang, Zhong Wuxiao mengambil tangan kosong Gongsun Ruoxi dan berkata dengan cemas, kamu dilahirkan sangat cantik, jika kamu jatuh ke tangan sekte abadi-abadi dan istana jiwa-jiwa ilahi, maka kamu memilikinya. Jangan ragu, sudah beres. Mari kita coba bersama kami. Setelah Zhong Wuxiao berkata, Gongsun Ruoxi menekankan. Kemudian Zhong Wuxiao memberitahu Gongsun Ruoxi di mana dia berkumpul di tanah abadi dan menyuruhnya untuk tidak memberitahu siapapun. Gongsun Ruoxi langsung setuju. Malam ini, para murid di semua pembuluh darah tidak diragukan lagi berat. Karena mereka tahu bahwa di masa lalu ketika mereka berpartisipasi dalam persidangan tanah abadi, meskipun mereka sering berselisih dengan murid-murid istana abadi jiwa dan sekte abadi-abadi untuk bersaing memperebutkan harta surga dan bumi, ini bukan apa-apa. Tapi hari ini berbeda dengan masa lalu. Dalam persidangan di tanah abadi ini, mendengarkan makna mantan raja dari 9 meridian Dabi, ia telah mencapai titik kematian tanpa akhir, dan kematian tidak dapat dihindari.
Oleh karena itu, murid-murid Jiumai secara spontan mengatur untuk mengusir murid-murid yang berpartisipasi dalam percobaan dan berharap mereka kembali dengan kemenangan. Mereka pergi ke restoran Fang Cheng sejauh 800 mil semalaman, membeli minuman anggur dan makanan lezat, dan mengemasnya kembali ke Panlong. Chu Feng, mabuk dan berhenti. Pada jam, matahari bersinar. 1000 murid yang berpartisipasi dalam persidangan berdiri dengan rapi di platform Wolong nomor 1, menatap Tantai Xuanzong di atas Yulou. Tantai Xuanzong menatap kerumunan dan berkata dengan sungguh-sungguh, Sekte Abadi-Abadi dan Istana Abadi-Istana Ilahi tidak hanya akan mengkhianati iman mereka, tetapi mereka juga akan menyerang Anda di Tanah Abadi. Apa yang harus kamu lakukan ketika kamu kembali ke Master Sekte ini? Para murid berteriak serempak, perang, perang, perang. Tantai Xuanzong berkata dengan keras, pergi kali ini, mungkin banyak dari Anda akan menumpahkan darah dan pengorbanan dan tidur selamanya di Tanah Abadi. Katakan pada guru sekte ini, apakah Anda takut? Kembalilah ke Sekte Master, para murid tidak takut. Ribuan murid bergema seperti guru harimau dan serigala. Oke, Tantai Xuanzong mengangguk puas, dengan ekspresi serius, ucapkan warisan leluhur dan tuanku. 1000 murid meraung 3 kali berturut-turut. Mereka yang melanggar sekte suciku, potong rumput dan akarnya. Mereka yang melanggar sekte suciku, potong rumput dan akarnya. Petik 2 titik titik titik. Potong rumput liar dan akarnya. Titik titik titik. Waktu berlalu seperti anak panah, dan tahun-tahun mengalir seperti anak panah, 2 bulan telah berlalu dalam sekejap. Sebuah perahu roh besar, membawa 9 kepala gerbang bagian dalam Huangfu Shengzong dan ribuan murid dari 9 pembuluh darah, meluncur dengan kuat di atas kedalaman pegunungan Tianpu. Perahu roh mulai terbang perlahan dari puluhan lapisan awan, dan setelah melewati puluhan lapisan awan, perahu roh mendarat di puncak langsung ke awan. Puncak ini tidak asing dengan murid Tan Yun, Zhong Wuxiao, Del, yang datang ke Sekte Abadi-Abadi untuk berpartisipasi dalam kompetisi 4 keterampilan beberapa bulan yang lalu. Karena ini benar-benar gerbang Sekte Peri Abadi. Gerbang gunung tidak berubah. Satu-satunya hal yang berubah adalah bahwa pedang suci abadi yang berdiri di depan gerbang gunung setinggi puluhan ribu meter telah lama diambil oleh Tan Yun. Pada saat ini, itu telah diubah menjadi monumen batu ribuan meter. Ada 8 karakter besar yang didirikan di tablet batu, Sekte Abadi-Abadi, pelanggar mati. Hehehe, Tan Yun melihat tablet batu, hatinya sangat menyegarkan. Diperkirakan bahwa Master Sekte Peri Abadi, Ruyan Wuji, benda tua ini, menemukan bahwa pedang ilahi abadi menghilang lebih dari 3 bulan yang lalu, dia akan muntah darah karena marah. Pada saat ini, 2 murid yang menjaga gerbang gunung menyambutnya, dan membungkuk ke arah Tantai Xuanzong yang berhenti di tepi perahu roh, dan berkata, generasi muda telah melihat guru sekte Dantai, penguasa saya mengaku, waktu hanya bisa dapat dicapai, oleh karena itu, penguasa saya akan membuka misteri abadi pada saat itu. Tiba-tiba, Tantai Xuanzong terbakar. Apa yang kamu bicarakan, ini Chen Xi sekarang, dan Ruyan Wuji, lelaki tua itu, meminta Master Sekte ini untuk menunggu di sini sampai matahari terbenam. Master Sekte Tantai menenangkan amarahnya, setelah kedua murid itu menjawab, mereka mengabaikan Tantai Xuanzong dan duduk bersila di bawah prasasti, menutup mata mereka.